Silakan. Dengar suara Ya, baik. Pak. Kenapa? Yes. Ya, tes. Mana silakan? Tes tes. Ya, Ya, Pak. baik. Hadir, Pak. Ya, tadi ambil headset dulu. Baik, silahkan langsung saja Selesai, Pak. langsung saja presentasikan untuk project UAS-nya. Share screen. Ya, sambil menunggu silakan Rudi. Halo Rudi. Rudi dengar suara Pak Haji? Silakan kalau sudah siap. Ya, siap, Pak. Oh, share screen ya. Oke, silakan. Ya, Pak. Udah kelihatan. Ya, Sudah terlihat, Pak. ya, Udah. ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kali ini saya akan presentasikan tentang proyek saya perumahan Gria Kemiri. Perumahan ini berkonsep minimalis, lahannya dulunya merupakan area persawahan dengan luas 5.883 meter persegi. Bentuknya seperti ini, Pak. Ini dulunya area persawahan. Selanjutnya ini fasilitasnya lampu rumah tipe 21, terus kedua lapangan tenis, untuk kegiatan sosial, jalan dua arah yang bisa dilewati 2 mobil dan motor, aman sebelum itu keluar masuk komplek. Rumah ini diperuntukkan untuk eksekutif muda dan rumah menggunakan konsep minimalis, adalah sederhana, mudah dirawat, nyaman, dan tidak ribet karena mereka selalu sibuk di kantor. Dan rumah cocok dengan karakteristik seperti itu adalah rumah minimalis. Nah, ini untuk gerbang rumahnya, pada pintu gerbang dilengkapi dengan pos penjagaan, kecepatan keluar masuk bertamu atau penghuni tetap dipantau oleh petugas jaga. Pintu gerbang terdapat nama perumahan, gerbang menghadap ke barat. Ini rumah minimalis tipe 21 berada di lahan 10 kali 4 meter persegi dan untuk satu orang. Dan rumah tipe 21 ini terdapat fasilitas rumah meliputi 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang serbaguna, 1 dapur, 2 teras belakang, 3 taman depan belakang, 1 halaman depan. Kedua itu rumah tipe 72 berada di lahan 13 kali 5 kali 8 meter persegi. Suaranya kurang keras, silakan dekatkan mic-nya.
Gimana suaranya malah tidak kedengeran? Suaranya tidak kedengeran? Suaranya tidak kedengeran? Bentar, Pak, sebentar. Dahi, Pak. Paling mungkin sinyalnya, Pak. Dan untuk fasilitas berikutnya yaitu fasilitas pertama yaitu lapangan tenis dengan panjang 3 meter dan lebar 8,2 meter untuk pemain tunggal dan dikelilingi jaring besi agar bola tidak bisa keluar. Lapangan tenis saya pilih karena olahraga itu bisa dimainkan sedikit orang. Kedua yaitu fasilitas publik selanjutnya yaitu pendopo untuk kegiatan sosial masyarakat. Pendopo dikelilingi oleh pohon agar tetap sejuk. Dan ini bentuk keseluruhan dari perumahannya. Dan mungkin itu sekian penjelasan dari saya, Pak, perumahannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlihatkan ya perlihatkan Itu unmut, Pak. Masih unmut. Masih unmut, Pak. tes kedengeran? Nah, Silahkan ditunjukkan gerbangnya. mana? Gerbang. Ya. Dari PPT aja. Ya. Ini, Pak. Ya. Terus halaman depan konsep. Halaman depan. Ya. Untuk pintu keluar masuknya, Pak. Terdapat di sini terdapat Pertama, di sini. konsep. Slide pertama. Gimana, Pak? Slide pertama, slide. Slide. Nih. Nah, yang pertama yang perlu direvisi ya. Jadi minggu ini adalah evaluasi dari progress report, kemudian akan direvisi untuk minggu depan ditunjukkan perbaikannya supaya memenuhi standar yang diharapkan. Yang pertama, PowerPoint-nya ini jangan dibuat kacau semacam ini ya, komposisinya ya. Anak grafis membuat komposisi PowerPoint kacau kayak gini ya. Itu yang pertama. Silakan. Oh iya, Pak. Oh iya. Jadi harus disiapkan betul-betul presentasi
medianya, PowerPoint-nya disiapkan dengan baik ya. Kemudian yang pertama pembahasan di bagian awal ini pembahasan tentang konsep minimalis. Bagaimana menerapkan konsep minimalis di dalam desain perumahan tersebut. Nah, ini dijelaskan konsep minimalis itu apa, ya, secara teoritik, kajian teoritiknya seperti apa, ya. Jadi coba merujuklah pada jurnal referensi jurnal, ya. Pengertian minimalis itu seperti apa di dalam desain arsitektural, lalu bagaimana konsep minimalis itu diterapkan di dalam perancangan arsitektur perumahan ini ya. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi perbaikan PPT dengan komposisi yang bagus, anak grafis ya. Kemudian itu juga kalau mau gambar ya di cropping, dipotong dulu itu ya, denahnya itu ya, supaya kanan kiri kan mubazir itu ada white space yang terlalu lebar. Jadi anak DKV, anak desain grafis ya harus peka terhadap persoalan komposisi ini ya. Itu di cropping dulu, kemudian di layout di dalam slide per slide ya. Kalau slide-nya anak akuntansi itu saja bagus-bagus, apalagi anak grafis misalnya, ya. Baik, ya, halaman 2. Ya, jadi yang kedua terus maksudnya adalah menerapkan konsep keterangan tentang konsepnya. Terus lanjutnya. Nah, ini juga ya komposisinya kacau ya. Terus lanjutnya ya, jadi lebar komposisi gambar ukuran itu harus terbaca ya, paling tidak 24 poin ya tulisannya minimal supaya bisa dibaca body text-nya. Kalau headline-nya lebih di atas 24 poin misalnya 32 atau yang headline-nya 40 itu silahkan nanti ke PowerPoint ya. Fasilitasnya gerbang, kemudian apa lagi tadi? Rumahnya, Pak. Rumahnya tipe 72. Nah, rumah, kemudian diterangkan tipe 72, fasilitasnya bagaimana, fitur-fiturnya di screenshot dari fitur-fitur yang ada di rumahnya itu. Kemudian fasilitas penunjangnya, jadi sudah ada gerbang, ada lapangan tenis. Kemudian ada taman juga tadi ya, apa satunya? Ini lapangan tenis, terus pendopo, Ya, kegiatan sosial. Ambil dari sudut-sudut pandang, jadi keterangannya jangan cuma satu gambar, ya, supaya bisa diketahui kondisi rancangan desainnya itu secara utuh. Kalau cuma seperti ini kan, ya nanti diberikan gambar yang lain tentang fitur-fitur pendopo itu. Lalu pendopo itu ya, lesehan itu. Iya Pak, itu lesehan Pak. Ya, nanti kalau tidak hanya dikelilingi pohon sejuk, tapi ini adalah untuk lesehan itu tepinya itu apa? Triplek apa kok tipismen gitu. Oh Pak. Hah? Oh ini sebenarnya ini belum jadi. Ini mau sebenarnya ini pagar ini Pak. Iya, ada lubang-lubangnya tapi apa kayu apa? Ya, sebenarnya kayu ini Pak. Kayu tapi kalau kayu mestinya tidak seperti itu ya. Iya, itu belum. Kamu sebagai desainer ya, sarjana desain itu telah merencanakan struktur bangunannya yang ya karena SketchUp ini bisa menciptakan virtual reality ya, semacam kenyataan maya, maka di situ kamu rancang dengan cukup baik bisa ya. Apakah makanya tadi saya lihat ini kok triplek ditempel itu kan kurang fungsional, cepat rusak kemudian. Nah, ya kalau dia pakai kayu bagaimana? Ya, jadi kamu lihat desain-desain gazebo yang ada di lapangan, kemudian kamu terapkan di situ ya. Jadi cukup fungsional, di samping juga estetis. Ya. Kemudian dari sudut-sudut pandang yang diperlukan, jadi tampak keseluruhan, kemudian detail, jadi fasilitas itu diterangkan di dalam PPT, sehingga orang membaca
kan kita PowerPoint itu lengkap utuh desainnya ya. Jadi tidak hanya jadi gambar itu penting, gambar itu bisa bercerita ya. Di samping kamu menceritakan, gambarnya juga bisa bercerita lebih daripada sekedar yang dikatakan. Jadi kesan visual juga penting ya. Kemudian di dalam fasilitas buat yang lainnya juga nanti ya. Jadi ini kalau direvisi fasilitas umumnya misalnya kayak lampu penerangan jalan ya ada itu tadi ya, coba tampak keseluruhan yang terakhir itu. Oh iya nggak ada Pak. Ya, ya kan? Ini konsepnya hemat energi. Kita Hemat energi Pak. ya, jadi harus ada. Jadi kamu pikirkan. Oh iya. Kemudian juga unsur-unsur vegetasi. Nggak kepikiran ya Pak. Kepikiran ya. Hanya di depan saja, tapi di dalam perumahan kan supaya rumahnya tidak gersang, bagaimana juga barangkali kan ada apakah ada fasilitas tong sampah, ya. Kemudian ada fasilitas pedestrian, orang untuk tempat berjalan kaki. Kalau tidak ya bagaimana kemudian juga pohon-pohon perdu yang di samping tadi ada lampu-lampu penerangan yang dipasang di sekitar itu, kemudian unsur vegetasi untuk tanaman supaya lebih membuat asri, maka di tepi-tepi jalan juga diberikan tanaman-tanaman pelindung walaupun tidak secara keseluruhan, tapi untuk memberikan suasana ramah lingkungan dan memberikan pasokan oksigen juga untuk membuat kesejukan mata tidak dilihat hanya tembok-tembok belakang gitu ya. Jadi barangkali masih diberikan tidak hanya di bagian taman depannya saja. Yang taman depannya itu sudah cukup asri, cuman yang di bagian tengah itu mungkin perlu juga diberikan tanaman yang akhirnya membuat perumahannya juga nampak lebih asri gitu ya. Oke ya, saya kira itu dilengkapi dan disempurnakan, nanti direvisi untuk minggu depan disajikan secara utuh. Juga kemudian dibikin poster ya, poster dan video presentasinya. Jadi minggu depan dilengkapi poster dua halaman ya, A3 ya, untuk memberikan fitur-fitur ya. Jadi bagaimana biasa poster perumahan ya, A3 dua lembar, kemudian juga kamera animation dari fasilitas sketch kan bisa dibikin scene-scene ya. Nanti dipadukan dengan screenshot gambar, kamu edit pakai video editing untuk presentasi perumahan, gitu ya. Jadi itu untuk perbaikannya di minggu depan ya. Ada pertanyaan, Solehan? Nggak ada Pak, mungkin cukup. Ya. Jadi nanti instruksinya juga pasti akan berikan di classroom ya, ujian classroom. Minggu depan dilengkapi yang menjadi catatan-catatan Pak Edi tadi dan ditunjukkan supaya desainnya lebih sempurna, nilainya juga tentunya lebih baik lagi. Ya. Oke. Saya mau izin keluar bisa Pak? Bisa di jalan Pak? Ya. Ada kerjaan ya sambil. Oke, silahkan. Kemudian berikutnya, Rudi Pras atau Safi, silahkan. Yang masuk duluan aja Pak. Masuk dulu. Kalau saya gini Pak. Rudi Prasetyo. Silakan Rudi Prasetyo. Kalau saya untuk PPT-nya malah belum ya Pak. Ya, pokoknya hari ini UAS laporkan progress report. Nanti ada revisi untuk disempurnakan di minggu depan. Ya. Iya Pak. Landscape, oke. Bentar kita tunjukkan speaker. Oke, silakan.
Syafi'i mic-nya masih di mute. Oh, oh iya Pak. Saya udah ngomong dari tadi saya belum tak. Nah, tak pikir pakai nyiapkan. Oke, silahkan. Oh, oke. Diterangkan. Oke Pak. Di desain arsitektur saya ini saya membuat set plan seperti ini. Jadi ada rumah dengan tipe 76 dan 29. Dan untuk pos satpamnya ini seperti ini Pak. Ini belum selesai Pak. Untuk gerbangnya masih pakai kayu ini Pak. Soalnya dinding di tengah gerbang ini belum saya kasih nih Pak untuk yang di sebelah sini Pak. Dan di tepi-tepinya belum saya beri tembok. Untuk di tengah perumahan ini saya membuat balai pertemuan. Ini baru saya buat semalam ini Pak. Bentuknya kayak gini. Dan untuk tamannya saya buat di pinggir perumahan Pak. Seperti ini. Jadi untuk pendoponya malah belum saya masukkan Pak. Belum buat soalnya Pak yang pendoponya. Untuk tempat ini hanya saya buat gedung pertemuan untuk di perumahan saya ini Pak. Dan untuk detail perumahannya saya juga seperti ini. Saya tata sedemikian rupa. Jadi dari atas tampak seperti ini. Di tengah-tengahnya ada balai pertemuan. Dan untuk yang di sebelah sini nih untuk ukuran 29 dan ada beberapa ukuran 76. Jadi fasilitasnya apa saja? Fasilitas umumnya, fasilitas sosialnya? Fasilitas sosialnya ini pendopo gedung pertemuan, Pak. Ya, terus Gedung pertemuan. Itu yang bulat di sebelah depan itu apa itu bulatan? Yang kanan ini, Pak. Nah, ini taman, ceritanya taman di pinggir di pinggir jalan ini, Pak. Jadi di bagian sebelah kanan ini, Pak. Ini taman. Tembok mengelilingi bundaran itu apa? Ya belum dikasih pintu ini Pak, pintu masuknya belum dikasih. Oke ya, jadi di situ nanti taman, pendopo ya. Terus ada apa lagi? Ada pendopo di tengah perumahan. Ini pendopo di tengah perumahan. Kemudian sama ada pos satpam dan gerbang yang belum. Jadi ya. Lalu apa lagi? Hanya itu? Ya, baru itu, Pak. Nanti rencananya apa saja yang mau untuk fasilitas umumnya ya? Fasilitas. Kayak di taman tadi mau dikasih ini, Pak, gazebo kayak gitu, Pak. Di taman bermain untuk anak-anak itu. Taman bermain untuk anak. Keluarga berkumpul. Baik, ya. Jadi nanti ini diselesaikan ya, dikasih waktu 1 minggu, ya, untuk menyelesaikan proyek UAS ini ya. Kemudian tadi sama seperti Solehkan tadi, silahkan nanti diberikan fasilitas penunjangnya, termasuk lampu penerangan ya, lampu penerangan. Oh iya, belum ada lampu. Jalan dan trotoar, apakah ada gorong-gorong, gitu kan? Di situ kan jalur. Kemudian juga barangkali ada fasilitas tong sampah untuk pembuangan sampah di depan. Ya.
Jadi lampu penerangan tidak gelap gulita ada ya. Kalau sekarang bisa saja jalur elektriknya itu bawah tanah ya. Apakah menggunakan bawah tanah atau jaringan kelistrikannya. Nah, itu yang terpenting ada fasilitas itu juga ya. Kemudian konsep dari perumahannya seperti apa ya. Saya melihat ini warna apa namanya, warna atapnya berbeda antara yang tipe 76 dan 29 ya. Nah ini jadi karena ini satu kawasan maka perlu dipikirkan konsep kawasannya itu. Nah, sekarang kan banyak sekali juga perumahan itu tidak hanya aspek individu atau rumah-rumah per rumah ya, tapi juga kawasannya itu dibangun bahkan tematik. Bahkan satu kawasan perumahan itu ada beberapa tema, misalnya ini klaster untuk China, ini klaster untuk Eropa, ya. Ini klaster, sehingga bentuk-bentuk memasuki kawasan-kawasan ini memiliki tematik, kemudian termasuk fasilitas-fasilitas pendukung, jadi orang itu memiliki kebanggaan di kawasan perumahannya sekarang ini. Jadi tidak lagi kebanggaan pada rumahnya sendiri, tapi termasuk kawasan lingkungannya yang asri, yang aman, yang nyaman. Nah itu kamu terapkan di dalam konsep perumahan ini. Ya, kemudian apa namanya tadi fasilitas-fasilitasnya tadi juga dilengkapi, lalu juga dibikinkan denah side plan ya, side plan-nya dibikinkan nanti juga side plan-nya dibikinkan, nanti dimasukkan dalam PowerPoint ya, diterangkan di bagian awal menerangkan konsep perumahannya. Ini konsepnya apa ini? Apakah tadi menggunakan tematik apa ini ya? Kontemporer, modern, mungkin menggunakan tema-tema etnis atau macam-macam kan temanya, atau ramah lingkungan. Ini konsep-konsep yang bisa dikembangkan ya. Di awal diterangkan. Itu sebenarnya bagian dari tugas yang pertama diambilkan untuk diterapkan di dalam konsep perumahan ini ya. Juga di samping ada elemen-elemen kerasnya berupa bangunan-bangunan struktur bangunan artifisial, bangunan buatan dari bahan-bahan tembok, logam, ya, ataupun menggunakan unsur kayu, tapi juga ada vegetasi, elemen vegetasi, elemen lunaknya yaitu tumbuh-tumbuhan, ya, elemen vegetasinya tumbuh-tumbuhan, ya, sehingga perumahan itu asri, ramah lingkungan, ya, membuat orang tidak stres, ya. Jadi berikanlah sentuhan-sentuhan gagasan-gagasan yang terkait dengan lingkungan alam sekitarnya, Karena suasana panas juga membuat rumahnya menjadi gersang, menjadi stres. Nah, ini dirancangkan sekaligus penempatan pohon-pohon perdu, pohon-pohon pelindung tepi jalan gitu ya. Mungkin tidak seluruhnya depan rumahnya, tapi kan paling tidak ada bagian di samping juga ada taman sebagai fasilitas sosial untuk masyarakat bercengkrama, bermain anak-anaknya. Ya. Kemudian gerbangnya ini wajah ya, jadi wajah dari perumahan dibikin yang bagus biasanya ya, sehingga orang itu menjadi identitas, ini menjadi landmark. Ya, penanda tempat. Oh, di situ ada Gria Makmur. Wah, tapi kok gerbangnya kayak pagar kayu. Nah, ini tentu dirancangkan dengan baik ya. Jadi gitu catatan Pak Edi. Nanti minggu depan final laporan akhirnya ya. Kemudian dibikinkan 2 buah poster A3 untuk presentasi Gria Makmur ini ya, 2 poster A3 menampilkan fitur-fitur perumahannya.
kemudian dan juga animasi scene animasi kamera dari Lia Makmur diedit. Ya. Oke, Iya, Pak. silakan Rudi Pras. Iya, Pak. Rudi Pras, silakan Rudi Pras. Silakan Rudi Pras. Gimana Rudi Pras? Halo? Halo Rudi Pras? Gimana Rudi Pras? Gimana Safi itu si Rudi itu? Hah? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya? Itu udah ada sinyalnya. Kayaknya Sinyalnya jelek. putus-putus kayak. Baik, kalau begitu nanti buat apa namanya? Buat membuat presentasinya offline, dikirimkan ke Pak Edi ya. Hari ini ya. Hari ini atau paling lambat besok jam 12 ya. Jadi karena Pak Edi ini sudah ada kelas lain ya. Jadi ada kelas lain yang ujian juga mata kuliah di angkatan 2017 ya. Jadi Rudi Pras silahkan membuat presentasi offline ya. Progress reportnya lalu dikirimkan ke Pak Edi via WA saja ya, supaya Pak videonya bisa langsung Pak Edi lihatnya. Gimana Ruth? Halo? Baik, saya kira demikian ya. Nanti Safi, halo Safi? Iya Pak. Iya Pak. Catatan revisi tadi dilengkapi ya. Baik Pak, baik Pak. Nah, dan perhatikan tugas di classroom dan tugas-tugas sebelumnya harus dipenuhi. Kalau masih ada yang kosong, ya. Pak Ya sudah saya masukkan baik di classroom. Baik. Jadi berikan waktu 1 minggu untuk memperbaiki dan melengkapi, termasuk poster dan video sketching animasi kameranya, ya. Dan itu Baik, Pak. Siap, siap. bagi angkatan kalian untuk yang sudah semester ini cukup mudah sekali, ya. Artinya gabungkanlah video scene kamera animasi dari SketchUp dengan screenshot gambar, ya, berikan ilustrasi suara, ya, musik, ya, untuk menerangkan konsepnya. Durasinya sekitar 5 menitan saja, 5 sampai 7 menit ya, 5 sampai 7 menitan, ya, untuk memberikan keterangan. Nah, Nur Azizah baru masuk, Pak Edi sudah mau ganti kelas. Ya udah, sebentar disapa saja, disuruh bikin video presentasi, ya, supaya ada bukti untuk ujian akhir semester. Masih connecting lagi. Halo Aziza. Aziza. Masih di mute. Halo Aziza. Ya, Aziza.
Masih di mute, malah keluar. Sinyalnya. Baik, nanti biar Azizah sama seperti Rudi Pras membuat video presentasi paling lambat besok jam 12 siang untuk progress report yang sudah dilaksanakan sampai minggu ini. Nanti sama seperti yang lain diberikan kesempatan untuk revisi desainnya ya. Baik, saya kira cukup. Pak Edi akan menguji di kelas lain. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.